Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya tentang apa yang akan terjadi padamu 3 bulan ke depan. Jadi ini prediksi tentang keadaan 33 bulan ke depan seperti apa. Dan ini aku barengin sama Total Lunar Eclipse Reading ya. Jadi ada lunar eclipse saat aku baca ini. Walaupun ini timeless, tapi energi yang aku bringing into this reading, energi lunar eclipse. Jadi untuk kalian yang ngerasa sensitif, ngerasa perasaannya terguncang, terbolak-balik, ada yang ngerasa stress, drain, ada impact dari lunar eclipse kali ini. Ini lunar eclipse yang ada Scorpio energinya, jadi masuk ke Scorpio energi. Jadi ada banyak perubahan dalam hidup. Jadi embrace it saja. Oke. Okay? Untuk kalian yang ini aku buat juga untuk ngebooster atau membantu energi kalian yang merasa butuh healing, butuh grounding. Jadikan ini sebagai alat untuk bisa self-reflection, bercermin dan grounding juga. Oke. Okay? So, aku bakalan pilih untuk 3 pilihan. Jadi, apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan? Kenapa aku mau ngomongnya 30? 3 bulan ke depan seperti apa? Oke. Okay? One. Two. 3. Thank you. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalau dari sini kamu udah tertarik, sudah menentukan pilihan, fokus sama pilihannya, jadi fokus juga sama pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada dirimu 3 bulan ke depan. Ini timeless reading, kapanpun kamu menonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan di sini yang perlu kamu tahu, latih intuisi untuk memilih. Oke, okay? Jika kamu butuh bantuan lagi, kita lihat indikatornya. Kita buka. Yang pertama ada The Hermit. Yang kedua ada The World. Ketiga ada The Tower. Oke. Okay. Saya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke, okay? Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk ini untuk yang pilih pilihan pertama, The Hermit. Jadi aku akan bacakan tentang energimu saat ini, lalu kita lihat apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. Oke. Okay. Spirit guide, angel, one power, like God, and Genesis. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to set people who watch this video. Who pick The Hermit or choices number 1? I need to know about their current energy right now. Ada the Two of Wands sama the Page of Pentacle. Aku ngeliat di sini adalah orang-orang yang mempunyai visionary, orang-orang yang mampu untuk memvisualkan di depan sana tuh ada apa, atau membuat planning about the future. Di sini juga ada yang memanifestasikan sebuah karir impian. Kalau aku lihat kebanyakan lagi fokus untuk bisa memenuhi desire atau ada goal-goal dalam hidup yang harus kamu checklist gitu. Cuman kalau dari the Page of Pentacle, this is Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku ngeliat di sini ada energi orang-orang yang suka membantu banget. Cuman aku ngeliat di sini ada keadaan yang memang kecenderungannya lebih ke arah material things. Jadi lagi meraih sesuatu yang berbentuk material things. Di sini juga ada the Two of Wands. It's about energinya Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau aku lihat dari the Two of Wands sendiri, kan you holding a globe in your hand. It means kamu tahu celahnya seperti apa. Kamu mampu untuk melihat
persepsi bukan dari mata kamu saja, tapi bisa dari sekeliling kamu. Dan kalau aku ngelihatnya kamu bisa nyari celah gitu, dan kamu mampu untuk belajar. Two of One sendiri ini kan ngelihatnya arahnya dari atas ya ke bawah, berarti kamu adalah orang-orang yang mempunyai kepintaran dan kedewasaan untuk narik diri dari situasi, untuk bisa memahami lebih dalam lagi. Jadi kadang-kadang kamu bisa tahu nih, oke, aku harus gimana, aku harus kemana, tujuan aku seperti apa, aku buat planning seperti apa. Cuman aku lihat di sini juga ada kestabilan. I see di sini you both, di sini banyak yang memegang tongkat. It means kamu punya prinsip yang bagus. Di sini juga ada strongnya di Virgo. The Hermit is about Virgo energy. Cuman ini soal menarik diri. Jadi konsepnya kamu adalah sosok orang yang aku lihat nyaman sama diri sendiri dan nyaman sama apa yang kamu pahamin. Jadi aku lihatnya cukup stabil ya, cukup dewasa. I see di sini orangnya juga about psychics, intuition juga kamu cukup paham untuk pemahaman intuisi kamu sendiri. Di sini juga adalah orang-orang yang mampu untuk teaching, orang-orang yang mampu untuk mengajarkan. There's a lot of things yang ke arah kayak guidance, bisa mengguide orang lain juga. Cuman kalau aku lihat di sini ada fase kamu selalu ingin belajar. So aku bakal lihat message dari your higher self. Ada the charity, prayer, and contemplation. Connect with heavens as and you shall receive. Jadi kamu tinggal meminta, kamu akan mendapatkan. Connect sama yang di atas. Nah, di sini sarannya, atau memang dari keadaan alam bawah sadar kamu ingin mempunyai koneksi yang lebih atau lebih kuat lagi secara spirituality. So, aku bakalan lihat apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Kita lihat dari major energinya. Di sini ada the Magician. What will happen to the Hermit? Who pick choices number 1? Okay, I'm going to take this. Oke, di sini ada balancing about your feminine and masculine side. Tapi kalau aku lihat di sini lebih seperti gini. Pertama, kamu akan memanipulasi sebuah energi yang tadinya kamu nggak ada akan kamu adain. Jadi kalau aku lihat di sini ada yang memanifestasi juga. Manipulasi bukan sesuatu hal yang negatif aja ya. Jadi manipulasi energi itu seperti kayak gini loh. Contoh kamu mau mendapatkan sebuah jabatan lah. Kamu tarik dulu. Apa yang kamu rasakan saat kamu mendapatkan itu? Itu adalah konsep manifestasi. Jadi konsepnya, kamu pernah ngerasain gak sih orang yang sudah punya segalanya ngerasain very excited sama hal yang sudah dia punya? Kan gak, biasanya juga rasanya udah biasa aja gitu. Dan kamu menarik energi itu. Nah, nanti kamu mampu untuk memanifestasikan salah satu mimpi kamu. Cuma dari The Magician di sini energi Virgo and Gemini, which is about beauty, about art. Jadi ini ada transformasi secara fisik kalau aku lihat. Nah, ini dari segi fisik akan lebih indah dilihat lagi. Jadi kamu lebih fokus untuk maintaining yourself. Ini juga ada yang menambah menambah skincare kamu. Terus di sini juga ada orang-orang yang bisa dibilang gini, kayak ada sebuah ritual lah. Bukan ritual yang kayak jampe-jampe gitu, enggak. Lebih seperti ritual untuk untuk diri sendiri. Entah itu meditasi, entah itu kamu melihat diri kamu di cermin and then memberikan afirmasi, atau juga di sini ada juga yang tentang yaitu produk-produk skincare yang bagi kamu itu kayak terapeutik. Jadi kayak bisa memberikan terapi gitu. So kalau aku lihat di sini juga skill akan lebih nambah lagi. Kamu akan ngasah skill kamu. Jadi kalau aku lihat di sini The Magician is a fairy kan. Jadi kayak ini gambarnya tuh peri. Keterangan gak sih? Keterangan ya? Oke. Ini kan gambarnya peri ya. Dia yang namanya peri itu kayak we have fairy godmother, dimana akan mewujudkan mimpi kamu dan kamu sendiri akan mewujudkan mimpi. Jadi kamu tidak bergantung sama orang lain untuk mewujudkan mimpimu.
gitu. Jadi aku terangin lagi. Nah, ini juga aku kelihatnya ada keadaan awal-awal kamu akan memanifestasi keadaan di bulan pertama yang lebih dekat ya. Kalau aku ngelihat kamu punya banyak sumbernya, dari sini yang aku lihat kamu punya bahan untuk belajar, bahan untuk mengetahui, dan di sini kamu akan memanifestasi. Nah, kalau di bulan kedua, kalau aku lihat lebih majornya lebih seperti pendewasaan diri. Yang kamu cari ternyata bukan hal-hal yang berbau material things. Pemahaman spirituality. Ini ngomongin soal spiritual wisdom, kedewasaan secara spiritual akan lebih besar lagi. Ada spiritual awakening yang terjadi di bulan kedua. Ini sabar ya. Ini untuk mengasah diri kamu untuk bisa lebih kuat lagi. Ada soul searching yang terjadi di mana kayak jiwamu mencari sesuatu hal, mencari sebuah inner peace. Kalau aku lihat, kamu akan ngerasa I want to be alone lah. Aku pengen di left alone aja. Aku pengen sendirilah gitu. Bukan berarti kayak kamu menjauhi teman-teman atau menjauhi lingkungan sekitar, enggak, cuman kamu membatasi. Ini withdraw, jadi narik diri. Cuman karena dari sini ada spirit yang menjaga kamu, jadi energi di bulan kedua memang ada sebuah arahan untuk bisa menjalani perjalanan spiritual. Ini yang namanya konsep perjalanan spiritual, ada yang cuma semalam doang, ada yang harus berbulan-bulan. Jadi konsepnya individu yang nonton ini beda-beda. Jadi ada yang langsung tiba oke, sekali terjadi and then langsung ada perubahan. Cuman nanti di bulan ketiga majornya adalah the chariot. Kamu akan punya kesuksesan di tanganmu dan kamu bisa kontrol itu. Sisi maskulin dan sisi feminin, positif dan negatif bisa kamu kontrol. Aku ngeliat juga ada sebuah kesuksesan di karir kalau aku lihat. Karena kalau the chariot itu ngomongin soal balik lagi kedudukan. Ini sesuatu hal yang memang kamu pengen raih, sesuatu hal yang bisa di planning. Ada sebuah arahan dari diri sendiri, bisa dari higher self atau dari alam bawah sadar, yang arahnya memang ke arah kamu tuh harus seperti ini gitu. Kalau aku lihat di sini, you're going to have kayak taking a lot of action di sini. Kan kalau dari sini fase manifestasi, istilahnya fase praying lah. Ini fase kontemplasi, ini fase untuk actionnya. Jadi ngambil sebuah action, ngambil sebuah tindakan di bulan ketiga. Nanti banyak di bulan ketiga aku lihat kamu bakalan sibuk banget sih. Jadi banyak kesibukan di karir atau emang kesana kemari lah gitu. Cuman di sini ada direction, let's see ya. Kamu mengarungi lautan. Di sini aku ngelihat memang ada sebuah tantangannya sebenarnya di emosional. Kadang-kadang kenapa kamu butuh grounding? Kenapa kamu butuh stabil? Karena kadang-kadang masalahnya bukan datang dari luar tapi dari diri sendiri. Saat kita fokus ke karir terus ada godaan-godaan percintaan yang bikin kita galau, itu kadang-kadang kan akan bikin setback lah, bikin kita mundur. Cuman di sini yang harus kamu hadapin adalah perasaan sendiri. Jadi your emotional and ego. What else do I need to know about what will happen in the next 3 months for the people who pick choices number 1? Okay. Chill. What will happen to the people who pick choices number 1? Ada the 5 of swords. Kamu akan mampu meninggalkan apapun yang harus ditinggalkan di sini. Ini konfirmasinya the 5 itu ngomongin soal perubahan dan menerima keadaan. The 6 of swords itu membawa dirimu ke arah ketenangan. Jadi ini bisa moving on. Untuk di bulan kedua, ini tantangannya sebenarnya soal perasaan ya, harus moving on atau tidak. Cuman kalau aku lihat di sini dari the 6 of swords itu untuk kalian yang mau pindah, entah ini kerjaan atau rumah, akan ada kesempatan itu untuk pindah. Jadi ini ada perpindahan. Kadang-kadang secara harafiah perpindahannya, tapi kadang-kadang untuk beberapa dari kalian, balik lagi kalau perjalanan spiritual ini yang berpindah adalah sebuah
pemahaman, shifting gitu loh. And then the Queen of Cups di sini emosional akan semakin sensitif di bulan ketiga. Aku ngelihat di sini juga ada keadaan di mana dirimu bisa memahami perasaan sendiri. Yang tadi aku bilang, ini tantangan di bulan ketiga adalah emosional sendiri. Yang saat emosional orang pasti sensitif. Jadi kamu di bulan ketiga akan sensitif banget lah gitu. Nah ini harus bisa kamu kontrol. Sensitifnya bukan karena kayak baperan juga ya. Kadang-kadang saat kita gak ngapa-ngapain terus teman kita lagi sedih, lagi kacau keadaannya, kita bisa merasakan the vibes is exist. Yang namanya vibrasi itu ada loh. Jadi bisa kerasa, oh something wrong nih. Terus kemudian kamu galau-galau sama perasaan yang bukan perasaan kamu. Be careful with that, hati-hati sama hal itu. So kalau misalnya aku ngelihatnya banyaknya perubahan itu startnya bisa dibilang di bulan kedua, karena aku ngelihatnya di sini sudah dalam keadaan oke, aku moving on deh gitu, aku jalan deh gitu. Pas kamu jalan, and then di situ aktivitas, jadi kayak contoh kamu jalan di sini, tadi pathnya jalannya tuh nggak ada kosong. Saat kamu melangkah, nah langsung jalannya tuh dibuat gitu loh. So message for the people who pick choices number 1. What will happen to them in the months and in 3 months ahead? Ada the courage, nanti akan lebih berani lagi ngambil sebuah keputusan and then get away. Nah ini konfirmasi ya, untuk siapapun yang lagi buat planning, kamu benar-benar mempunyai keberanian untuk ngambil langkah. Dan di sini ada going forward. Dan ini konfirmasi tentang perjalanan. Ini ada yang secara harafiah perpindahan, atau memang ini konsepnya kamu naik tangga soal kehidupan atau moving out of a situation. Jadi di bulan ketiga nanti kamu akhirnya melangkah maju ke depan, dan di sini kamu akhirnya mampu untuk bisa terlepas dari entah itu ekspektasi yang membelenggu atau hal-hal yang memang sudah kamu harus lepaskan. Di sini ada keberanian untuk itu. Yang aku bilang nanti jalannya saat kamu ngelangkah, jalannya akan dibuat. Gitu, langkah aja dulu, baby step aja dulu. Okay? What else that will happen to the people who pick choices number 1? Di sini ada Odin psychic insight, The third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Nanti intuition akan semakin besar lagi impactnya dan mendominasi sebuah keputusan. Karena di sini kalau your third eye is open, berarti kamu melihat segala situasi bukan hanya dari kacamata atau dari matamu saja, tapi dari mata batin kamu. Di sini ada love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Jadi berpikiran positif. Di situ kamu akan menjadi sosok orang yang lebih graceful lagi, lebih anggun lagi. Dari the experience grace, share your gift with grace, wave of inspiration, love are coming to you. Nanti di bulan ketiga aku ngelihatnya akan ada cinta yang datang ke kamu karena kamu bisa mencurahkan cinta tersebut. Jadi kita dirasain dulu nih, latih untuk merasakan dulu kalau aku lihat. So, aku bakalan lihat dari another oracle card for the people who pick choices number 1. Star Brothers, Aries, energi, protection, loyalty, safety, and trust. Nanti juga ada perkumpulan atau kamu akan join di satu grup atau ada di social circle yang sangat protective. Jadi saat kamu down, saat kamu ngerasa di bawah, saat kamu ngerasa jatuh, akan ada orang-orang yang bisa picking you up. Dimana orang-orang tersebut ngelakuin bukan karena mau sesuatu ya, tapi karena memang ya kamu saudaraku gitu loh. Kamu akan di dalam situasi dimana orang-orang di sekeliling kamu nganggap kamu adalah sosok orang yang prioritas atau orang-orang yang berharga gitu loh. Kamu dianggap sebagai orang yang berharga. Di sini ada The Star Brothers. Untuk kalian yang energinya maskulin, ini kamu akan berada di lingkungan yang healthy maskulinnya itu kerasa. Jadi mampu untuk tahu prioritas yang mana, tanggung jawab seperti apa, dan kamu akan bisa tahu nih untuk bisa perkembangan diri seperti apa karena kamu punya cerminan. Untuk kalian yang feminine, kamu akan ngerasa diprotek banget gitu.
Message for the people who pick choices number 1. Called soul gift training, it's time to step up. Ini nanti udah waktunya kamu naik level lah dari segi apapun. Kamu punya gift, jiwa kamu punya bakat, dimana kamu harus latih itu dengan cara ya udah training every day, latih setiap hari. Contoh kayak misalnya orang kerjanya jadi MC deh, itu dia kan punya skill untuk membawa acara bukan dalam satu malam saja, tapi dia latihan everyday tuh latihan. Same like me lah, sama kayak aku. Untuk ngelatih intuisi aku baca tarot itu gak aku lakuin cuma sekali and then that's it seperti ini, nggak, tapi aku lakuin everyday, aku lakuin setiap hari dan I want to listen. Jadi konsepnya seperti itu, apapun yang ada di hadapan kamu itu cerminan gitu. Jadikan itu alat untuk belajar. Belajar itu bukan hanya konsep kita ngebaca buku atau belajar dari seorang guru, enggak, dari everything sebenarnya apa yang kita hadapin. Bahkan aku bisa contoh ya, misalnya aku lihat kamu pantangin aja gerak-gerik kucing seperti apa, nanti kamu bisa paham ada pelajaran dari situ gitu loh. Jadi dari segala aspek, Starkeeper, Cosmic Ancestor, see the light by staying grounded. Ini confirm ya, staying grounded, belajar untuk grounded, karena nanti ada sebuah tantangan di bulan ketiga, emotion, saat emotionnya running high, naik turun, ini bakalan ada perubahan yang drastis di perasaan, yang sensitif. Kalau kita grounded, ini bakalan ngebantu banget. So, aku bakalan lihat outcome of the situation. The outcome of the situation, di sini ada the Ace of Swords, the Nine of Cups, sama ada the Chariot. Oke, ada victory, ada sebuah kemenangan. Ada Nine of Cups, itu ada wish yang fulfill. Ini soal kemenangan dan keberhasilan, ada sebuah selebrasi. Nine of Cups itu ngerasa banyak opportunity. Terus di sini ada movement. Ini confirm, ini untuk sebuah perubahan di karir atau perjalanan di karir yang akan lebih maju. Dan at the end kamu akan ngambil sebuah keputusan yang aku lihat, keputusan yang cukup bisa membawa impact yang gede banget untuk keadaan. Kamu bisa nih, karena ini perjalanan ya, konsepnya ini journey, jadi yang aku lihat ini bisa untuk beberapa dari kalian ini ngomongin soal perjalanan spiritual karena ada Hermit. Untuk beberapa dari kalian lagi, sisanya ini kayak ngomongin soal karir. Jadi aku ngelihat ada sebuah keputusan yang impactnya gede banget buat karir kamu karena di sini kepuasan gitu. So aku bakalan kasih pesan lagi dari Oracle card for the people who pick number 1 or the Hermit. Ada soak in bath, jadi berendam di air itu bisa banget ngebantu dirimu untuk releasing all the negativity. Kalau aku sendiri, aku nambahin garam ya kalau lagi berendam. Terus di sini ada clear your energy field, jadi energi sekitaran kamu juga harus dibersihkan, bukan hanya diri sendiri. Contoh salah satunya adalah ngubah furnitur, letaknya di mana, itu bisa ngatur sirkulasi energi. Connect with your ancestor, ini juga harus bisa mampu untuk bisa koneksi sama leluhur dirimu. You need to know where you came from, roots kamu dari mana. Okay, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar. Okay, see you in the next reading. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih The World, jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu. Seperti biasa, kita cek energi dan message from your higher self. Baru nanti kita baca tentang keadaan 3 bulan ke depan. Okay? Just spirit guide, angel with power, what like God and goddesses, or blessing my ego so I can speak the truth. Give me permission and protection to sit through people who pick choices number 2, The World. Tell me about their current energy right now. Ooh, ada 3 of Pentacle. Ada the Knight of Pentacle.
And then ada 3. Angka 3 bisa jadi angka yang uh, your number, a lucky number. Ada makna sesuatu di angka 3 bisa, well, kita baca tentang 3 bulan ke depan. Jadi akan ada sesuatu yang terjadi 3 bulan ke depan atau di tanggal 3. Jadi apapun yang berhubungan sama 3 ini bisa jadi punya special meaning buat dirimu. Cuman di sini aku ngelihatnya dari Three of Pentacle, keadaan saat ini lagi fokus untuk bekerja. Fokus untuk membangun dan meniti karir. Ini agak mirip kayak nomor 1, cuman kalau nomor 1 ini lebih seperti kayak keadaan bikin planning. Tapi kalau untuk nomor 2 ini, yang pilih nomor 2, eksekusinya. Jadi lagi fokus untuk belajar, meniti karir. Ini ada skill-skill yang ditambahin. Aku juga ngeliat untuk beberapa dari kalian punya mentor untuk bisa meraih kesuksesan, which is good. Kamu di blessing akan hal itu. Cuman dari Three of Pentacle di sini kamu lihat deh, dia fokus banget sama the fire. Jadi dia menumbuhkan desire atau menyalakan sebuah api passion di dalam apapun yang dikerjakan. Jadi you put the passion in whatever you doing. Cuman dari the Three of Pentacles sendiri di sini konsepnya balik lagi kayak orang belajar, kayak orang mencari tahu. Aku ngelihatnya di sini banyak ilmu yang kamu dapat untuk saat ini. Cuman karena dari Three of Pentacles ngomongin soal society, ini aku ngelihatnya sosial kamu punya impact yang luar biasa di karir sih. Untuk beberapa dari kalian akan mendapatkan karir impian dari koneksi. Terus dari the Knight of Pentacle, energinya menikmati keadaan. Energi Knight of Pentacle terkenal sebagai energi Knight yang paling lelet. Cuman bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain. Dia menjaga inner peace-nya dia dengan menikmati waktu, menikmati keadaan, menikmati. Kalau lihat di sini perjalanannya ke depan dibawa sama kuda hitam, which is aku ngelihat balik lagi kamu benar-benar punya passion dengan apa yang kamu lakukan, and then you have desire and the willpower. Cuman kamu tetap bisa nikmatin, dia nikmatin pemandangan. Kalau dari the Three of Wands sendiri, you waiting for something. Sorry, kayak ada angin yang mau keluar tapi gak mau keluar. Untuk kalian yang bertanya kenapa suaraku begini, karena aku lagi gak enak badan. Tapi I don't know why, aku suka banget. Kayak ini ngebooster energi aku membaca tentang keadaan kalian. Oke, that's tuh keluar. Oke. Three of Wands di sini kan kayak menunggu sesuatu. Aku ngelihatnya keadaan saat ini. Aku sih harusnya nanya ke kamu, apa yang kamu nunggu? Apa yang kamu tunggu? Lagi menunggu sesuatu, entah ini menunggu kesempatan atau memang menunggu everything yang kamu pikir. Kayak ada orang loh dalam sifat tuh gini, aku harus make sure 100% it's going to be okay baru aku maju. Keadaannya seperti ini, jadi memantapkan diri. Oke, ini energi kamu. Aku bakalan lihat tentang message from your higher self seperti biasa. Message from your higher self, aku ngelihatnya survive aja sih. Aku lihat if you want to claim a ladder, kamu mau nanjak ya nanjak, jalan ya jalan gitu loh. Kalau sarannya seperti itu. Ada Lady Nada, Heart awaken to acceptance the divine love, give and receive in balance. In order to receive love, untuk bisa mendapatkan cinta yang kamu idam-idamkan, yang kamu butuhkan, kamu harus mampu untuk memberikannya. Life is all about balance, kanan kiri, atas bawah, hitam putih. Sama kayak kamu mau dapetin cinta, harus mampu untuk ngasih cinta juga gitu. Harus bisa fair ya. Sorry. Di sini kita lanjut ya tentang apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. So, aku ngeliat di sini ada energi Earth sign terus Virgo Capricorn, energi Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, cuman juga ada Capricorn, Libra, Aquarius. Ini dancing with the rhythm of life, jadi ngikutin aja arahnya kemana sebenarnya. So,
Oh, what will happen to the people who pick number 2 or the world in the next 3 months? What will happen to them in the next 3 months? So, thank you. Oh lala, ada the star sama the world and then the death. Pertama gini, aku ngelihat kamu ada harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Dari the star sendiri ini ngomongin soal dream. It's like you get your sweet dream lah. Kamu dapat mimpi indahmu lah. Di sini juga ada ngomongin soal goal-goal hidup yang bisa terrealisasi. Aku ngelihatnya di sini dari tadi tuh ini kan ngomongin soal dancing ya. Ini the star itu it's about art and dance. Jadi movement itu bisa bantu banget untuk dirimu healing atau dirimu mencapai atau menemukan power kamu. Movement ya. Ada sebuah apa nih? Kamu mengimajinasi sesuatu. Ini bisa di realisasikan. Ini konsepnya kayak manifestasi. Cuman kalau aku lihat dari The Star sendiri, ini kayak kamu dapetin one wish lah. Kayak ketemu lampu ajaib terus kamu gosok-gosok, aku ngasih kamu tapi cuma satu permintaan yang paling besar, apa yang mau diwujudkan gitu. Di sini there's something about your dream sih. Ada sebuah pesan yang akan sampai ke dalam mimpi kamu. Ini mimpi cukup sakral kalau aku lihat. Jadi kalau ngomongin di sini, kalau dibahas juga untuk setiap individu beda-beda maknanya. Ada yang about topik yang sangat sensitif, ada yang juga cuma topik yang hahaha doang. Cuman kebanyakan karena ini mimpi yang sakral, jadi ini pesan yang cukup bikin impact yang luar biasa. Jadi akan ada pencerahan lah gitu. Dari sini menemukan konsep apa itu healing, menemukan konsep healing yang khusus untuk dirimu seperti apa. Setiap individu healingnya beda-beda. Contoh kalau healing aku ya I cry sebenarnya. Go to the water and I cry. Aku kayak gitu. Saya menenggelamkan diri di air terus nangis-nangis. Itu bisa bantu banget. Atau juga hug, I need a hug from someone, atau bahkan aku ngobrol sama kucing aku bisa bantu healing. Kamu akan nemuin itu gitu. Terus di sini ada untuk beberapa dari kalian, aku nggak tahu kerjaan kamu apa ya secara spesifik, but di sini ada konsep bisa menginfluence orang. What have you been through in this life itu bisa bantu orang. Tapi orang gimana cara kebantunya kalau misalnya kamu nggak sharing. Jadi harusnya sharing. Jadi apa yang kamu jalanin kemarin, apapun yang kamu hadapin kemarin, itu bisa membantu orang lain sebenarnya. Bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Terus di sini there's a lot of compassion yang bakalan growing. Kamu akan bisa lebih care lagi. Sorry. Ini bakal lebih sensitif lagi. Ini ngikutinnya alurnya bener-bener ngikutin alur kehidupan banget ya. Kalau dari bulan kedua ada The World, ada sebuah vision yang akan terrealisasi. Ini juga ngomongin soal The World itu kartu terakhir di Major Arcana. Itu immense completion, yang kalau mau habis lari ngerasa kayak finally gitu. Ngerasanya kayak gitu, kayak kamu menemukan titik nyaman, titik tenang, titik damai. Dan itu ngerasa kayak you have victory di bulan kedua. Ada harmoni, completion, fulfillment. Terus kalau aku lihat di sini juga ada vision about the future, yang ini untuk beberapa dari kalian kayak dapat intipan-intipan masa depan di bulan kedua. So dari The World sendiri, aku bakalan kasih tahu ya, this is timeless. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Cuman tunggu bentar. Cuman jangan pikir kalau misalnya ini sesuatu yang final, sesuatu yang finally gitu. Itu adalah akhir dari segalanya. Sorry. Akhir dari segalanya, bukan.
Karena sebelahnya ada death. Di bulan ketiga ada transformasi yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau yang namanya death di bulan ketiga, aku ngeliat ada sebuah transformation yang jor-joran ya terjadi dalam hidup kamu. So I need confirmation di bulan ketiga, nggak, in a whole 3 months ahead, what will happen? I need 3 card. What will happen? Page of Cups. Okay. Ada enough ones. Untuk beberapa dari kalian, ini ada sebuah transformasi yang leadingnya ketemu sama jodoh, ketemu sama the one for you. Jadi aku ngelihatnya di sini ini ada fast movement, perubahan yang cukup drastis dan cukup besar. Ini gede banget perubahannya, kayak benar-benar luar biasa. Impactnya kayak 360 derajat. Terus ini kejadiannya cepat gitu perubahannya. Sorry ya kalau misalnya aku batuk-batuk dan serak-serak karena nggak enak banget. Terus di sini ada guidance. Kamu akan menemukan jati diri kamu sebenarnya, dan kamu juga akan menjalani perjalanan untuk bisa memahami sisi tergelap dirimu. But ini ngomongin soal sacrifice, ini yang lucu ada lagi nih konsepnya. Untuk mendapatkan kehidupan yang memang ke arah selanjutnya, which is ngomongin soal kedewasaan, transformasi, ini kan harus ada sisi childish yang direlakan lah gitu. Entah ini manja-manjaan dan segala macam. Ini konsep untuk setiap orang beda-beda, tapi ada sesuatu yang disacrifice dari segi sifat. Nanti ada sifat yang berubah atau sifat yang bukan berubah ya, lebih seperti melakukan sebuah transformasi dari sifat yang tadi aku bilang. Contoh yang dari childish ke dewasa itu kan jenisnya transformasi yang berkembang gitu. Ada sebuah perkembangan di situ. Terus yang aku lihat dari Eight of Wands sendiri, ada sebuah movement yang cukup bisa dibilang ini bisa travel dalam di 3 bulan ke depan. Itu ada konsep traveling. Ada juga yang memang sebuah komunikasi yang intens. Karena yang tadi aku bilang, ini untuk beberapa dari kalian, perubahan yang kamu alamin atau yang kamu lakukan itu leading kamu untuk bertemu sama the one for you, kayak jodoh. Energi jodoh. Untuk beberapa dari kalian malah melakukan sebuah perubahan, bisa pergantian pekerjaan atau ada sebuah traveling yang terjadi gitu. So aku bakalan confirm ya. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and Goddesses, I'm gonna say my goals so I can speak the truth, give information and protection to set of people who pick choices number 2. Tell me about what will happen to their life in the next 3 months. Ada getaway, ada courage. Itu agak mirip kayak tadi ya. Cuma kebalik aja. Oke, kamu akan mendapatkan sebuah jalan keluar dari segala masalahmu. Terus di sini juga ada keberanian dan ada enlightenment. Nanti ada sebuah keberanian yang muncul yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya, dan di sini ada keadaan dimana semua yang gelap akan diterangi. Terus kalau yang aku lihat di sini, keadaan dirimu ini bakalan berada di dalam posisi dimana apa yang kamu lihat semuanya cerah gitu. Apa yang kamu mau fokusin semuanya jelas arahnya kemana. Aku ngelihatnya di sini ada duality ya, cuman I need to confirm. Dari dirimu sendiri sebenarnya ada tantangan tentang mau ke kanan atau ke kiri. Kayak duality di situ. Cuman what will happen? Thank you. Ada divine healing. Nanti ada keadaan
kamu akan lebih sensitif lagi. Dan di sini kamu akan mampu untuk retreat atau ngelakuin liburan untuk nge-recharge atau misalnya nge-charge diri kamu sendiri. Jadi saat kamu liburan atau saat kamu ngelakuin cuti, istirahat, di situ kamu akan mendapatkan energi yang lebih untuk bisa mencerahkan atau memberikan enlightenment ke orang lain, memberikan arahan untuk orang lain. Elmoria, awakening presence, the universe is with you, wear cloak of protection and love. Percayalah kalau semesta itu bersamamu. Karena kalau aku lihat di sini kamu akan terprotek banget. Ada Cernunnos Life Force. Express your driving passion, sensual and sexual power increase. Jadi nanti malah ada keadaan dimana sexual power kamu akan lebih besar, dimana itu bisa ngebantu kamu. Pertama, kalau saat lagi, kita ngomongnya gimana ya, mencuatnya sexual power itu akan terpancar. Nah, ini kalau misalnya kamu sedang mencari pasangan, itu akan banyak yang tertarik kita. Tapi kalau kamu gak nyari pasangan, bisa difokusin untuk ngelakuin pekerjaan atau hobi. So, I need more. What else do I need to know about the thing that will happen 3 months ahead? Ada the Hathors, Deep Love, Mother's Milk, Birth as a Portal. Untuk kalian yang gak planning untuk having a child, be careful, karena kalau misalnya di dalam 3 bulan ke depan, 1, 2, 3 bulan ke depan, ini energinya bagus buat having a baby, having a child, karena this is birth as a portal. Ada giving birth to something, bisa secara harafiah a baby, atau bahkan ini konsepnya kayak meluncurkan bisnis baru. Cuman dari Deep Love, Mother Milks, ini ngomongin konsep dimana kamu bisa akan memahami cinta kasih seorang ibu itu seperti apa gitu. Dari You Got Love, ada Rian energi, codependency and boundaries. Kamu akan setting a lot of boundaries di bulan kedua. Kalau aku lihat di sini juga siapapun kalian yang kemarin clingy, kamu akan berubah banget. Jadi yang tadinya kemarin manja-manjaan dan clingy, maunya nempel-nempel, akan jadi independen. Dan sebaliknya, yang biasa independen akan berubah jadi agak clingy. Terus di sini ada Hirayat, longing for home, homesick for the star. Nah, ketiga, di bulan ketiga, akan tahu arahnya kemana. The thing that you can call home, the place that you can call home. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Dari tadi tuh aku dengarnya a place you call home. Jadi di bulan ketiga ada entah ini kamu nemuin tempat yang nyaman banget atau memang kamu nemuin seseorang gitu. Jadi ini konsepnya bisa secara harafiah nemuin entah rumah baru, entah tempat tinggal baru, entah pokoknya apa sesuatu hal yang baru lah. Dan tempat itu bikin kamu nyaman banget atau memang bertemu seseorang. Terus di sini ada the vortex, the strength, sama ada the wheel of fortune. Semuanya major. Ada temptation pasti. Di sini ada energinya the devil. Kamu bisa jalan sama Capricorn. Penuh dengan misteri. Di sini ada ego and spirituality yang agak jadi tantangan untuk diri kamu. Ini juga ada soal material things dan spirituality yang harus bisa balance sebenarnya. Cuman kalau aku lihat di sini ada earthly desire. Kadang-kadang yang namanya earthly desire itu wajar. Kita kan punya keinginan ya. Tapi kita juga harus tahu yang cukup untuk kita apa. Jangan sampai si earthly desire kamu akhirnya membelenggu diri kamu.
And then dari the strength, ini ngomongin soal stabilan, tapi ini juga kenyamanan dan kebebasan untuk melakukan apapun. Dari the wheel of fortunes, ada destiny. Ini ngomongin soal keberuntungan ya. Kalau aku lihat, jalan kamu, apapun yang kamu raih itu bakal lebih clear lagi, dan kamu akan berada di dalam situasi kamu ada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, di keadaan yang tepat. Wah, suara aku lama-lama hilang. Give permission and protection to certain people who pick choices number 2. Jadi aku tuh punya amandel. Dan karena aku suka minum es, itu selalu kamu. Ada look for fairies. Nanti ada sebuah miracle yang akan terjadi. Music, it's going to be bantu banget. Musik-musik atau suara-suara bisa bantu buat healing. Terus di sini ada meditate. Jangan lupa untuk meditasi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ketiga ini yang pilih the tower. Aku bakal lihat energi kamu dulu. Baru kita lihat keadaan di 3 bulan ke depan seperti apa. There's spirit guide, angel, divine power, what like God, goddesses. I'm blessing my goals, I can speak the truth. Give information and protection to central people who pick choices number 3, the tower. Tell me about their current energy or their current situation, what they're facing right now. Oh, ada the hangman. Thank you. Oh, well. Keadaannya lagi aku lihat di sini. Mencoba pasrah, jalannya kemana ya udah diikutin aja sebenarnya. Cuman kalau dari the chariot, ini orang-orang dengan energi cancer, which is di luarnya kamu kuat banget tapi sebenarnya sensitive. Cuman kalau aku lihat di sini ada hope atau ada harapan. Jadi kayak aku ngelihat keberanian untuk ambil sebuah keputusan yang dari kemarin kamu tunda-tunda di sini. Cuman dari the hangman di sini Pisces sama Leo. Jadi keadaannya fire and water gitu loh. Fire and water ini kayak sometimes hari ini kamu maunya A, besok maunya B. Jadi ada indecisive juga. Ada orang-orang yang agak sulit untuk menentukan pilihan karena maunya beda-beda. Di sini harus bisa dibalance between your masculine and feminine side. Jadi kadang-kadang aku harus pakai energi maskulin aku nih, fokus aja sama logic and realita. Sementara hatimu menggedor-gedor gitu. Cuman ini di damaikan saja lah gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada optimisme entah kenapa tentang masa depan atau tentang satu project, tentang satu hal yang tadinya hanya bisa bergantung sama keadaan, akhirnya kamu bisa taking charge gitu, which is good. So aku bakal lihat pesan dari your higher self ya. Any message from your higher self? Okay, thank you. Aku lapar tiba-tiba. The Holy Spirit, expect miracle. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has you back. Percayalah kalau misalnya semesta itu membantu dirimu, spirit guide kamu bantuin kamu, dan percayalah kalau cinta itu keberadaannya sesuatu yang real. Only love is real. Hanya cinta yang benar-benar exist dan benar-benar ada. Cuman dari the miracle will occur naturally. Yang aku lihat di sini untuk beberapa dari kalian ada isu-isu soal nggak percaya akan sebuah keajaiban atau misalnya masih agak skeptik ya. Nanti ada sentilan kalau miracle itu nyata. Ada Freya, phases and cycle. There's a beginning with every ending.
illusion are revealed and released. Jadi ada keadaan di mana sesuatu hal yang dimulai itu berdasarkan ada sesuatu hal yang diselesaikan. Jadi ada fase. Oke, kita bakalan fokus ke untuk kedepannya ya, 3 bulan ke depan. Di sini karena ada the tower, untuk beberapa dari kalian di sini ada energinya Capricorn, Scorpio, Aries. Orang-orang dengan energi ini bisa Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Cuman kalau aku lihat ini ada sebuah perubahan yang tidak bisa dihindari. Karena di Tower itu sesuatu hal yang mengejutkan. There's a sudden change. Jadi perubahannya secara tiba-tiba. Ini aku baca tuh kayak ngalir semua ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. There's sudden awareness. Jadi tiba-tiba tahu tentang sesuatu. Ada the lovers. What else that will happen to the people who pick the tower? Okay, sini aku ngeliatnya. Untuk kalian yang feminine energy, pertama, ini ada yang benar-benar bisa meluapkan atau mencurahkan sisi feminin kamu. Jadi kamu jadi tahu itu loh, power kamu seperti apa, power feminin kamu seperti apa. Untuk yang feminin, untuk yang maskulin, kita pesannya buat semuanya sih. Kalau the lovers, you have choices sebenarnya. Di bulan pertama ada sebuah pertemuan. Ada sebuah pertemuan yang terjalin atau sebuah agreement yang terjalin about partnership, because the lovers is a Gemini. Ini ada pilihan, bisa kamu berhubungan sama orang yang plan, indecisive, atau dirimu sendiri yang maunya ini maunya itu. Cuman dari the lovers sendiri ada balance. Untuk di balancing ada orang yang mesti struggling balancing sendiri, cuman kamu punya benefit kalau ada yang menyeimbangkan kamu, pacuannya atau yang balancing dari luar lah gitu. Ada sosok orang yang bisa balancing. Di sini ada about relationship di bulan pertama, tentang mengerti dan memahami apa itu sebuah partnership, sebuah hubungan. Terus di sini ada sebuah pertemuan dengan seseorang yang bisa kamu anggap soulmate. Di sini ada strong bond. You meant for each other lah. This is the beauty and the beast. Untuk kalian yang sisinya feminin akan bertemu sama sisi yang maskulin. Untuk kalian yang maskulin akan bertemu sisi yang femininnya luar biasa. Jadi aku ngeliat dari the lovers di sini ada every ages. Oke. Ini kayak missing, you find your missing piece lah istilahnya. Kayak kamu puzzle selama ini, kamu nemuin missing piece kamu, atau kamu gembok yang gak bisa dibuka sama semua orang, tiba-tiba kamu bisa dibuka sama orang ini. Jadi kayak meruntuhkan semua ya fakirmu. Dari the lovers di sini ada romansa. Awal bulan di sini ada romansa. Cuman let's see ya. Kayak ada yang soft, ada yang kasar. Jadi kasar tuh bukan dalam arti kayak kasar ya perlakuannya, enggak, but ada sisi sharp edges. Gimana sih orang-orang ngomongnya? Kadang-kadang kita bertemu sama seseorang yang sisinya keras gitu, wataknya keras, akan bertemu sama orang yang lembut sekali gitu. Jadi itu beda banget loh, tapi bisa menyeimbangkan satu sama lain. Terus di bulan kedua ada tower, jeng. Ada sesuatu hal yang terjadi, ini perubahan yang tidak bisa dihindari. Terus yang tadinya egonya gede, yang tadinya pengennya ini itu banyak, akhirnya disentil lah gitu. Cuman ini bukan sesuatu yang buruk sih kalau aku bilang, about transformation. Ada awakening, ada, kalau misalnya ya denying atau melawan sebuah perubahan, ini akan jadi chaos
gitu. Tapi kalau misalnya kamu nerima aja sebuah perubahan, kamu akan damai-damai saja. Karena di bulan ketiga ada Temperance. Temperance itu energi Sagittarius. Di sini ngomongin soal healing, sesuatu yang natural, sesuatu yang damai. Kalau kamu lihat dari gambarnya, kayak aku damai, aku tenang, aku tentram. Terus di sini ada ngikutin alurnya dan aliran kehidupan. Terus aku ngeliat di sini very balance, dan di sini kamu juga ngambil keputusan yang tepat gitu di bulan ketiga. So aku nih bakal confirm lagi ya. What will happen to the people who pick the Tower in the next 3 months? I need 3 cards. Oh, ada the 7 of Coins. What will happen? I need 2 more cards. Next 3 months. Wow. The 9 of Wands. Yeah, I just need 1 more. Apa yang terjadi? Thank you. 7 of Swords. Angka 7 bisa jadi angka keberuntungan dirimu. Sini keberuntungan sebenarnya. Ada luck. Oke. Aku ngeliatnya di sini ada sebuah sinyal yang kamu tangkap loh. Jadi kayak gini loh. Kamu searching sesuatu atau kamu lagi nyari sesuatu. Nanti ada sinyal, bisa dari semesta, bisa dari apapun ya, itu yang leading kamu ke sesuatu hal yang kamu cari gitu. Dalam 3 bulan ke depan. Karena kalau dari gambaran di sini ini bisa vice versa. Bisa ada yang sedang mencari dirimu atau apa ya, ada seseorang yang akan menemukan dirimu lah di ujung sana. Cuman kalau aku lihat di sini dari 7 of Coins itu butuh passion ya, butuh kesabaran. Ini jangan sampai ego yang mengendalikan. Terus kalau aku lihat di sini, a lot of fire di sini. Oke. Ini ada fruitful, ada sesuatu yang akan membuahkan hasil. Entah kamu pernah investasi, entah kamu pernah investasinya bisa sama apa aja ya, bisa di perusahaan, atau kamu investasi emas, atau bahkan kamu investasi kepercayaan kamu sama seseorang, ini akan ada hasilnya gitu. So aku bakal confirm dulu ya. Ini aku butuh confirm untuk kalian. There is Spirit Guide, Angel of Power, like that, and Goddesses. What will happen to the people who pick choices number 3, the Tower? What will happen in 3 months ahead? The Moon, the Star, and then the Karma. Okay. Akan ada sebuah pertemuan yang tidak bisa dielakkan. Ada The Moon itu ngomongin soal emotional connection. Cuman dari 3 bulan ke depan yang aku lihat, intuisi sebenarnya akan diuji. Jadi intuisi akan diuji sama perasaan dan emosional yang naik turun. Karena dari The Moon sendiri ini sometimes memberikan kamu ilusi ya. Kalau The Moon, nah ini be careful. Karena kalau aku lihat di sini banyak foggy, banyak yang kabut-kabut. Ini jika kamu mempercayai diri kamu sendiri, kamu akan tahu jalan keluarnya. Tapi kalau kamu tenggelam dan kamu tidak percaya sama diri sendiri, akhirnya kamu pun akan tenggelam sama kabut ini, akan tertutup sama kabut ini. You have di sini banyak kunci yang kamu pegang. Artinya sebenarnya kamu bisa masuk ke celah mana aja. Mau ngeraih kesuksesan dulu lah, mau ngomongin soal percintaan dulu lah, sebenarnya jalannya ada aja. Cuman ini diminta untuk bisa balancing antara intuisi, insting, sama realita.
Cuman dari sini aku ngelihatnya ada insting nanti yang harus didengerin sih. Oke, di sini ada the Six of Cups. Ini pertemuan nostalgia sama seseorang. And then di sini ada the Star, ada harapan yang terwujud. Cuman kalau aku lihat dari the Star di sini ada energi healing yang terjadi loh. Bisa kamu memberikan healing untuk orang lain atau sebaliknya. Cuman dari sini aku ngelihatnya untuk beberapa dari kalian yang berada di industri kreatif dan untuk kalian yang kerjanya sebagai influencer, ini bakalan jadi bintang banget gitu. Jadi lebih bersinar lagi kalau untuk 3 bulan ke depan. Cuman yang harus kamu hadapin sebenarnya diri sendiri. Ada sisi tergelap dari diri kamu yang harus kamu hadapin. Di sini yang tadinya the moon is giving you illusion, akhirnya yang ilusinya akan tertutup. Ilusinya akan dihilangkan. Yang kamu lihat adalah realita. Ini bisa terima atau enggak realitanya gitu. Itu tantangannya. So aku bakal lihat dari sini what will happen 3 months ahead. Ada pleasure, menemukan kepuasan hidup. Ada abundance, kematangan finansial yang akan membaik. Ini ada purification. Yang namanya purification itu istilahnya kayak kita di healing, kayak kita dibersihkan lah gitu. Dari segala ini ada yang dibersihkan dari karmamu, ada juga yang dibersihkan dari energi-energi negatif. Saat kamu dibersihkan, tapi jangan langsung gini ya. Kadang-kadang tantangannya adalah ini habis dibersihkan, dia kotor-kotoran lagi nggak gitu. Tantangannya biasa seperti itu. 3 bulan ke depan. So my cat say hi. Ramai banget hari ini. Krishna devotion, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Jadi sebenarnya diminta untuk lebih bisa fokus, dan di sini komitmen kamu sudah disadarin sama semesta. Dan percaya sama spiritual guidance kamu, percaya sama diri kamu sendiri, dan kamu harus percaya kalau kamu dicintai oleh alam semesta ini. So, mana itu satu lagi? Oke. Message for the people who watch this video. Ada Star Ancestor, Hidden Secret, Lost Wisdom, Look a Little Deeper. Nanti ada sebuah rahasia tentang diri kamu sendiri yang akan mencuat. Crack Open, Rock Bottom, Surrender, The Alchemy of Life. Ini confirm untuk sebuah perubahan yang tidak bisa dihindari. Ini perubahan seperti yang contoh ibaratkan kamu batunya warna abu-abu lah. Kamu terbiasa untuk menerima realitas seperti itu. Terus tiba-tiba batunya diambil nih gitu, disayang-sayang diambil terus dihantam ke tanah, prang. Pas itu yang dirasain memang sakit, tapi saat dihantam di tanah dan dipecahin, istilahnya batunya dipecahin, akhirnya tahu di dalamnya ada apa gitu. Konsepnya seperti itu. Saat kita harus kita mau mengetahui tentang bakat kita, keindahan dalam diri kita seperti apa, kebaikan diri kita, we need to feel rasanya di dasar seperti apa. Di sini ada Crack Open, Surrender to the Alchemy of Life. Ini yang namanya Alchemy of Life seperti itu. Yang namanya sebuah chemistry tentang kehidupan tuh seperti itu. Okay? And then di sini ada Empathic Starseed, Energetic Sovereignty, Observing what is not yours. Jadi tantangannya juga untuk menyerap energi orang lain, menyerap perasaan orang lain. Sometimes kamu bisa merasakan apa yang harusnya kamu nggak rasain. You need to control that also. Ini there's something happening in your mental state. Ada sesuatu hal yang terjadi di keadaan mental kamu. Because there's a fire ya. Water harus bisa bantu healing dirimu. Oke. Ada sesuatu yang berhubungan sama air, itu bisa bantu buat healing. So, aku bakal lihat the outcome of this situation. Ada Two of Swords, the Queen of Pentacles,
Okay, I'm going to take all of it. Ada crossroad atau cross path di mana kamu akan menjalani sesuatu hal yang beda banget sama yang kamu jalanin saat ini. The Queen of Pentacle di sini ngomongin soal sesuatu hal yang berharga. You own that. Kamu punya itu. The Ten of Cups di sini ngomongin soal completion, keharmonisan, ketenangan di depan sana bisa terwujud. The Nine of Wands, defenseless. Jadi ini ada dua Nine of Wands di sini, ini sama ini. Kamu akan protect diri kamu banget. Yang tadinya aku bilang di sini ada yang membuka pintumu, nanti ada di end tuh kayak membangun kembali. Cuman kalau aku lihat ini lebih sesuatu hal yang kokoh, sesuatu hal yang memang kamu tahu kamu ngelakuin ini bukan karena menutup diri, tapi karena untuk menjaga space kamu untuk sesuatu yang lebih healthy. So aku bakalan lihat message for you, for her, the situation. Ada beauty ritual yang bisa kamu jalanin untuk ngebantu kamu healing, ngebantu kamu menikmati sebuah kehidupan. Flow like water, ikutin alirnya air seperti air saja. Okay? Dan yang aku bilang ini air bisa membantu kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka di video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.